Sampai hari ke-10 ini kita sudah melakukan operasi lebih kurang 25 orang. Sebagian besar korban perang dan sebagiannya lagi adalah korban yang memang tidak langsung kena perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami relawan Mercy yang ada di jalur Gaza. Saat ini saya bersama dokter. Mungkin bisa diperkenalkan. Ya, baik, terima kasih Fikri. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Reza Saputra, spesialis ortopedi. Saya sebagai ketua tim dari Tim Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy Indonesia yang saat ini sudah berada di jalur Gaza. Ya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan, Dok. Pertama, tim yang 11 ini mungkin kapan sampai di jalur Gaza? Baik, proses awal kita bisa masuk ke jalur Gaza ini memang cukup sulit gitu. Kita sebagai lembaga tim medical emergency Mercy sudah berkoordinasi dengan WHO sebelum-sebelumnya, sehingga di saat kita mencoba untuk masuk, kita hampir 1 bulan di Kairo untuk mencoba proses masuknya. Nah, setelah 1 bulan di Kairo, alhamdulillah tanggal 18 Maret kemarin kita berhasil masuk dibantu oleh WHO. Tim kita terdiri dari 11 orang, kita bekerja sama dengan PPNI, 2 dokter ortopedi, 1 dokter umum, 1 bidan, dan 5 perawat, dan 1 liaison officer kita, dan 1 tenaga logistik atau tenaga rekonstruksi kita. Jadi ada 11 orang. 11 orang yang bisa masuk. Dan alhamdulillah tanggal 18 Maret kemarin, tepatnya jam 17.15 kita masuk ke jalur Gaza dan kita sudah mulai bekerja di jalur Gaza. Mungkin bisa dijelaskan tim-tim mana saja yang bertugas di lokasi-lokasi? Hari Senin kita datang, hari Selasa kita langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Palestina, MOH-nya Palestina. Dan kita diberikan tugas di beberapa fasilitas kesehatan. Saat ini dari 14 rumah sakit yang dipunyai oleh Menteri Kesehatan yang berada di jalur Gaza, cuma 3 yang beraktivitas. Pertama, Rumah Sakit Eropa, 1 lagi Rumah Sakit Al-Aqsa, dan 1 lagi Rumah Sakit An-Najjar. Ada 1 rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak, yaitu Emirati. Dari rumah sakit tersebut, kita dibagi menjadi 3 tim bedah kita, yaitu 2 dokter ortopedi, 1 perawat anestesi, dan 1 perawat kamar operasi ditempatkan di An-Najjar. Dan 3 perawat kita dan 1 bidan itu ditempatkan di Rumah Sakit Emirati khusus ibu dan anak, dan 1 dokter umum dan 1 perawat kita ditempatkan di primary healthcare atau klinik perawatan primer. Pada hari ke-10 ini kita sudah melakukan banyak membantu masyarakat Gaza. Cuma yang jadi catatan kita di sini adalah membantu masyarakat Gaza yang saat ini sedang perang, bukan berarti membantu direct perang juga, tapi ada secondary impact dari akibat perang ini. Jadi seperti teman-teman kita yang di klinik primary healthcare itu bukan hanya korban perang yang dibantu, tapi memang dampak atau secondary impact dari perang juga banyak dibantu. Saat ini karena masalah hygiene, karena pengungsian yang begitu banyak, bayangkan saat ini Gaza Selatan atau Rafah dari sekitar 50 km kubik diisi oleh 1,5 juta penduduk Gaza. Dan itu sangat penuh dan sesak, sehingga hygiene-nya sangat terganggu, sanitasi sangat terganggu, sehingga penyakit-penyakit menular itu sangat banyak sekarang. Itu yang dari primary healthcare atau dari klinik primary kita. Selanjutnya dari rumah sakit, sampai hari ke-10 ini kita sudah melakukan operasi lebih kurang 25 orang. Sebagian besar korban perang dan sebagiannya lagi adalah korban yang memang tidak langsung kena perang, seperti kena tembak atau kena eksplosif, bukan. Tapi yang karena mengungsi, dia jatuh, posisinya nggak bagus, kamar mandi nggak ada, toilet nggak ada, sehingga terjatuh gitu. Nah, juga banyak. Jadi itu juga harus kita lakukan tindakan. Selanjutnya yang di Emirati, ibu dan anak saat ini sudah banyak menolong. Alhamdulillah, kalau sebelum perang itu ada 1.000 anak yang lahir, di saat perang ini ada 7.000 bayi yang lahir per bulan. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah Allah. Ya, jadi mungkin tadi ada total operasi mungkin yang sudah ditangani oleh dokter ortopedi sebanyak 25, berarti perharinya bisa menangani berapa dokter? Ya, rata-rata 5-6. 5-6 operasi di rumah sakit di An-Najjar ya? Betul, di rumah sakit An-Najjar. Sebenarnya yang paling banyak itu di rumah sakit Eropa, cuma memang saat ini kita masih ditempatkan oleh
MOH di An-Najjar, tapi alhamdulillah pada hari ini kita berencana akan bekerja sama dengan tim dokter yang ada di Eropa untuk melakukan operasi. Ya, mungkin lebih dalam lagi mengenai fasilitas rumah sakit tersebut di tempat dokter bekerja. Apakah mumpuni atau bagaimana? Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa dari 14 rumah sakit hanya 3 yang beroperasi. Di tempat kami bekerja di Rumah Sakit An-Najjar, ya rumah sakit fasilitasnya tidak begitu banyak, sangat crowded. IGD-nya yang awalnya cuma bisa menerima 100, saat ini bisa menerima sampai 700 pasien. Sehingga dan peralatan-peralatan juga banyak yang sudah rusak, sehingga itu mengakibatkan kita susah melayani pasien seperti itu. Jadi yang tidak bisa kita tangani kita rujuk ke Eropa. Jadi itu fasilitas. Tapi mengenai mungkin obat-obatan. Obat-obatan, alhamdulillah waktu kita masuk dari Mesir kita membawa beberapa obat-obatan, beberapa alat instrumen ortopedi dan implan ortopedi, dan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Dan yang mereka harapkan adalah memang alat-alat ortopedi, alat-alat medis itu yang sangat mereka butuhkan untuk membantu melayani masyarakat. Obat-obatan sudah kita juga sudah membawa beberapa 9 koper saat itu kita bawa. Ya, kita membawa karena masuk ke sini itu tidak bisa membawa sembarangan, jadi kita bawa dengan koper. Ada dari 11 tim kita bawa 40 koper lebih kurang. 40 koper. Dan itu terdiri dari self-sufficiency tim dan obat-obatan dan alat-alat ortopedi. Mungkin ada kesan kesan di bertugas di jalur Gaza. Baik, yang paling menyentuh hati saya adalah masyarakat Gaza ini, mereka tidak merendahkan diri mereka. Walaupun mungkin ada yang minta-minta, anak-anak meminta begitu, tapi yang paling saya merasakan adalah mereka selalu senyum dan tidak merendahkan harga diri mereka. Masih ada aktivitas ekonomi, perdagangan. Bukti mereka tidak mau menerima tangan di bawah. Itu satu. Yang kedua, waktu kami datang ke sini itu bulan puasa, hari pertama puasa, kami melihat ternyata walaupun kekurangan air, masih ada masyarakat yang membagikan air. Itu menyebabkan kami sangat tersentuh. Dan bagi saudara-saudara kami di Indonesia, masyarakat Gaza sangat membutuhkan bantuan kita semua. Iya, oke. Terima kasih dokter atas bincangannya sedikit. Sekian dari kami, Real Mercy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.